Indonesia. Saya dari kelas Teologi dan Komunikasi A, yang dimana dalam hal ini diampu oleh KIG. Nah, melalui kesempatan kali ini pula, saya akan menjelaskan atau menceritakan beberapa hal terkait hasil refleksi pribadi saya yang terbagi dalam 2 poin utama, yakni pertama berbicara mengenai apa yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi, dan yang kedua adalah melalui mata kuliah ini hal-hal apa saja yang kemudian membantu saya untuk menjadi manusia atau pelayan yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, komunikasi itu sendiri merupakan hal yang penting dan dekat kaitannya dalam kehidupan manusia yang adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin dan mau untuk menjalin relasi dengan sesamanya. Dan dari hal itu pula tidak heran jika banyak ahli atau para pakar menilai dan berpendapat bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan atau hal fundamental yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupannya dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi yang kita sebut sebagai hal fundamental atau hal mendasar yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial untuk menjalin relasi dengan orang lain atau sesamanya. Komunikasi yang kita sebut sebagai transaksi pesan di antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan dari kedua belah pihak itu juga ternyata dalam pengertian dan definisi dari komunikasi itu sendiri terdapat sejarah yang menarik, dan dalam hal ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui. Bicara mengenai sejarah dari definisi dan juga pengertian dari komunikasi itu sendiri, berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya ketahui selama saya mempelajari mata kuliah ini 1 semester, nyatanya apa yang kita sebut sebagai komunikasi atau transaksi pesan di antara orang yang satu dengan yang lain atau pihak yang satu dengan pihak yang lain itu hanya merujuk pada bangsawan atau orang-orang berkedudukan atau orang-orang berada, sehingga orang-orang biasa yang melakukan transaksi atau pesan seperti itu bukan atau tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi. Nah, dari sini kita dapat melihat salah satu hal menarik dari pelajaran komunikasi itu sendiri yang menurut saya sangat penting pula, karena nyatanya apa yang kita sebut sebagai komunikasi itu ternyata tidak sesimpel itu. Bahkan dalam sejarah perkembangannya juga dapat kita lihat sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi itu apa yang disebut sebagai komunikasi itu hanya merujuk pada orang-orang yang berada atau berkedudukan. Nah, selain berbicara mengenai definisi, sejarah di balik definisi dan juga pengertian dari komunikasi itu sendiri yang khususnya merujuk pada pengertian dan komunikasi yang ada di zaman dahulu, dalam hal ini juga terkait komunikasi dan teologi itu sendiri, berdasarkan apa yang saya ketahui, teologi dan komunikasi itu sendiri merupakan 2 hal yang tidak dapat terpisahkan, dan dalam hal ini bahasa menjadi hal yang penting di dalam keduanya, karena melalui bahasa proses berteologi dan juga berkomunikasi tidak dapat berjalan secara sistematis dan efektif. Dan juga komunikasi dan teologi itu sendiri sama-sama terkait berbicara mengenai relasi-relasi, khususnya relasi antar sesama manusia maupun relasi manusia dengan Tuhan. Dalam mata kuliah ini juga saya juga mempelajari atau mendapatkan materi mengenai ruang publik itu sendiri yang dalam hal ini digagas oleh Habermas. Nah, ruang publik itu sendiri merujuk pada tempat di mana semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi untuk menyampaikan setiap pendapat, aspirasi, dan juga sebagai tempat di mana mereka dapat bertukar pikiran dan juga berdebat. Namun demikian, ruang publik ini yang secara khusus merujuk pada gagasan yang digagas oleh Habermas ini, ruang publik itu merupakan tempat yang otonom, sehingga intervensi-intervensi yang berasal dari luar tidak dapat diberlakukan di dalam ruang publik, khususnya intervensi yang berbau keagamaan, suku, ras, dan budaya. Selanjutnya berbicara mengenai mata kuliah ini, khususnya terkait hal-hal apa saja yang kemudian dari mata kuliah ini membantu saya untuk menjadi manusia yang lebih baik atau pelayan yang lebih baik. Dalam hal ini dapat saya katakan ada begitu banyak hal yang membantu saya. Namun demikian salah satu hal yang menurut saya sangat penting yakni berbicara mengenai komunikasi, yang mana meskipun komunikasi ini sangat lekat dalam hidup dan kehidupan keseharian kita, nyatanya komunikasi itu sendiri dalam pengertian dan definisinya sangat kompleks, dan bentuk-bentuk dari komunikasi itu sendiri sangat luas dan beragam. Dan oleh sebab itu saya kemudian memaparkan ilustrasinya di awal tadi, yakni berbicara mengenai ketika kita berdiam diri saja, kita dapat berpotensi untuk ditafsirkan secara berbeda-beda dengan orang lain. Dan oleh sebab itu pula
dalam hal ini saya mempelajari bahwa melalui mata kuliah ini khususnya, hendaknya kita untuk menjadi manusia atau pelayan yang lebih baik, hendaknya kita itu berlaku dan bersikap secara baik pula, sehingga orang-orang yang melihat kita dapat menafsirkannya secara baik dan juga memberikan manfaat yang baik pula bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Mungkin itu saja, terima kasih.